Kalau saya sistemnya dari modal sekian harus bisa jadi 100 sekian. Jadi dulu pertama modalnya ya perihnya apa, jadi modal stok toko sedikit, tapi gimana caranya dari stok, misalkan dari belanja liquid tuh 10 botol, dari 10 botol tuh diperin terus. Jadi selama ngebuka toko tuh untung yang diambil ya yang penting cukup buat makan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel saya. Jadi ini sedang sedikit berbeda ya. Tampilannya sih berbeda ya. Dan aduh, dari kapan sih ya kita mau ketemu? 2018. Terus kemarin kan sempat mau ini juga. Enggak jadi. Aduh. Jadi kita sedang sedang di markasnya Asvapor ya. Asvapor nih untuk cabang kedua ya, cabang kedua di Pasteur. Jadi ini posisinya strategis banget ya, depan pinggir tol banget ya, samping tol Pasteur. Ya, langsung aja di sini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang ya gimana sih kok bisa sampai seperti sekarang ini ya. Dikarenakan gini, sebentar aja ngomong, kalem, udah siap. Jadi gini ceritanya, dulu tuh saya kenal sama Mang Asep itu dari Afrika ya, Dulu saya waktu masih di kampus Universitas Lanyo, kebetulan favorit banget tuh liquidnya sebetulnya kan? Oh jangan, ada satu liquid sering belanja saya gitu. Intinya sering belanja aja gitu kan. Karena nggak satu liquid itu doang kan banyak gitu. Udah gitu, ya akhirnya nggak nyangka tiba-tiba udah berdirilah sebuah web store. Dua buah web store yang bernama Asvapor. Oke, langsung aja nih ya. Jadi awal cerita untuk apa bisa seperti ini tuh dari tahun berapa? Kalau awal buka web store itu saya web store. Sebelum COD, sebelum web store ya. Dulu. Awalnya sih dari hobi ya. Saya hobi nge-vape. Dulu tuh mikirnya gini, saya kan kerja juga ya. Mikirnya gimana caranya saya bisa nge-vape tapi uang bulanan saya gak keganggu, uang rumah tangga gitu ya, uang dapur gak keganggu. Nah, jadi di situ ya intinya jatah bulanan saya diambil, ya saya puterin buat beri peralatan ke waktu itu tuh jualnya di forum Facebook waktu itu. Dulu sekarang mah udah agak susah jualnya kan dibatasi ya. Dulu mah ada satu komunitas, jadi kalau posting di sana tuh ramai. Biasanya tuh belanja dari modal 500.000 diputar terus sebulan jadi berapa, 2 bulan jadi berapa, sampai akhirnya banyak lah stok di rumah ya. Dulu sebelum buka website di rumah. Terus 2018 itu masuk ke cukai, kan jadi legal si vape tuh. Nah, setelah vape legal mikir kan soalnya sekarang udah susah kan ya. Betul. Terus pengen selangkah lebih maju juga. Jadinya ya saya sama teman saya itu dari Australia namanya Sandi Trastio. Dia iseng-iseng juga, dulu juga dia vaporista. Dia punya apa, saya punya barang support di toko dia. Saya juga suka ngelengkapi toko dia, terus ngobrol-ngobrol lah, kita join usaha. Ini kan kalau saya kerja ada Sandian juga. Kalau saya libur kerja bolehlah Sandi libur gitu kan, sekali uang lah gitu kan. Ya intinya pertamanya di situ. Sebenarnya sih ada orangnya ya. Ada, cuma di balik layar aja. Tapi harus ya. Pemalu lagi mikirin soalnya. Tapi kita harus nanti kita ditampilin bersama. Iya, tampilin bersama. Oke, terus ini kan udah cabang kedua ya. Apa ya, perihnya gitu dari awal bisa ngebangun Asvapor ini seperti apa? Kan tadi makan COD-an, aktif COD nih ya. Nah sekarang apakah mengorbankan uang ngelaki? Kalau mengorbankan uang ngelaki sih enggak ya. Kalau saya sistemnya dari modal sekian harus bisa jadi 100 sekian gitu. Jadi
Dulu pertama modalnya ya perihnya apa, jadi modal stok toko sedikit, tapi gimana caranya dari stok, misalkan dari belanja liquid tuh 10 botol, dari 10 botol tuh diputerin terus, jadi selama ngebuka toko tuh untung yang diambil ya yang penting cukup buat makan aja. Tapi untuk awal Kak, pakai pegawai barista atau Enggak. harus Saya berdua sama kebetulan bujangan enggak. iya lah. Begitu saya libur kerja, saya suruh libur nggak mau, lagi semangatnya cuan. nah cuan. Soalnya merasa sedih kalau misalkan si hari nggak ke toko tuh gatel gitu. Betul. Liburnya cuma lebaran doang, lebaran mudik libur dia. Berarti Seminggu dalam setahun Iya. liburnya. Berarti dari cabang pertama ke cabang kedua tuh berapa lama? Cabang pertama buka 2018 November, cabang kedua buka bulan Juli 2020. Setahun juga tahun kurang luar biasa ya. Ini sebenarnya saingannya tuh itu Bang Baho sebenarnya ini teman baik. Bukan saingan, jadi Bukan sukses bareng. Ya sukses bareng, maksudnya persaingan dalam segi apa dulu ya. Karena Sama-sama dari nol, dari perih. Kalau bisa dibilang suksesnya belum ya. Sukses orang-orang kan beda-beda. tapi ceritanya sama. Perihnya sama gitu. Soalnya emang awalnya juga saya tuh dari Mang Bako, justru jadi Mang Bako. Mang Opik, jadi dari Mang Opik tuh kalau bisa sih Mang Asep juga harusnya di wawancara juga gitu. Karena saya tahu mereka dari nol, bahkan influencer di depan, Fani kan tahu dari kecil dia. Nanti harus itu nanti Iya. kita Karena dibahas di influencer. bener-bener katanya kan pengen bikin YouTuber, pengen jadi YouTuber lagi, pengen bikin YouTube, ya kan? Benar. Kayak Tapi agak berat ini. Iya. Ya, udah saya aja sebutin lah, malu. Oke, Enggak, soalnya ini sensor gerak, kalau nggak gerak-gerak nggak ada. ada baterainya. Terus tapi kan selama ini ada kerja tetapnya. Masih kerja sampai Terus sekarang. nih gini ya, kalau bagi saya orang sukses itu di mana dia bisa mengatur sebuah waktu, Ya. waktu antara kerjaan tetap dan di mana kerjaan yang lainnya tuh tapi tidak mengorbankan waktu yang lainnya gitu kan. Ya, Kalau berkorban sih pasti. ya, itu tips dan triknya. Coba tips dan triknya yang paling kan jangan lupa bersyukur itu. Dan 2,5%. Nah, 2,5%. Ya kan, itu kan. Soalnya kan yang saya tahu kerja, saya sering lihat lah story apa WA gimana kan. Jadi kerja gitu sore malam sampai subuh gitu, masih bikin status ngopi. Laki-laki malam kalau Ya. saya. Kerjanya malam, kalau siang tidur. Betul. Nah itu kadang-kadang kalau udah paling sedih tuh kalau apa udah nge-vape baterainya habis, turun-turunnya balik deh kayak ngerokok. Oh, jangan sampai. Oh jangan rusak lainnya. Soalnya tar itu bahaya. Aduh, ya. Di sini kita anti tar kan. Pure nikotin. Ya, kalau ada tar di kick aja. Suruh keluar ngerokok di luar sini. Asbak. Ada asbak. Oke, terus ini lagi ya. Kalau misalkan ini kan sekarang tuh vape store tuh udah mulai ya jauh udah Banyak. Nah, Banyak. tapi kan yang saya lihat dari segi ya maaf, mungkin teman-teman juga saya juga bantu banyak ya. Banyak, Pak. Paling banyak kabupaten sekarang. Nah, tapi kenapa kok masih bisa mempertahankan dari omset segala-gala penjualan gitu, tips dan trik buat teman-teman yang bakal ngebuka vape store Jangan, walaupun kita sedang susah omset, jangan terlihat susah. Kalau kita terlihat susah, orang lain tahu kita susah. Enjoy aja, jangan terlihat susah. Jadi tahunya orang tuh kita tuh senang, padahal omset lagi hancur-hancuran bulan-bulan sekarang. Ya semua toko sih rata-rata sama. Imbas dari corona kan. Iya. Soalnya saya gini, lihat saya kan banyaknya kalau di kabupaten kayak ya ini bisa sebutin ya. Kadang-kadang kalau kan ya dari segi berinteraksi banyak gitu kan. Kalau yang lain kan kadang pas-pasan gitu kan gimana. Nah ini kok bisa kayak gini gitu. Apakah metode marketingnya Ya, jualan orang? jadi teknik Asvapor dulu kan berawal dari modal dengkul lah. Ya. Modalnya cuma sekian rupiah gitu kan. Ya konsisten, komitmen juga sama Sandi. Jadi gimana caranya memanage Asvapor itu dari etalasenya cuma 2 rak Ya. menjadi puluhan rak. Ya.
caranya ya mungkin cuman kita berdua yang tahu. Kalau dijelasin bahaya. nggak bahaya, seneng kalau ada yang mau seneng, cuman bisa ngabisin kopi 2 runtuh. Dijelasinnya lama. Betul. Soalnya kan gini ya, kalau metode marketing bagi saya paham marketing. Walaupun barangnya sedikit, tapi kalau varian banyak kan emang menarik. Nah, itu kan. Sebenarnya itu kan. Rata-rata kan kalau orang lain tuh ngejar kuantiti, misalkan belanja liquid A, belanja sekian puluh botol, berarti satu orang toko itu ngejar itunya. Kalau saya mah ngejarnya belanja misalkan 10 botol tapi 10 varian. Tuh, jadi begitu ada yang datang kan nyari liquid fruity, tapi nggak ada, konsumen balik lagi. Kalau saya mah begitu konsumen datang, gimana caranya si konsumen itu nggak balik lagi. Terus konsumen datang, konsumen itu jadi betah gitu di sini. Jadi memang juga sih, betul ya. Tapi emang, nah AA untuk ngerekrut Vaporista tuh berapa bulan setelah buka? Vaporista pertama kali punya Vaporista karena kewalahan ya. Toko rame, terus operasional, opening, closing toko kan dulu mah buka sahudangnya tutup 1 juna kan dulu mah waktu di Bandung soalnya. Lama-lama konsumennya kan pengen makanya jam berapa sih? Saya datang jam 9 belum buka. Setelah mikir, cobalah pakai Vaporista 1 buat opening toko, buka 1 coba. Ya cuma namanya pegawai kan kadang beda ya sama pemilik ya. Kalau pegawai datang hanya buat kerja, terus konsumen banyak yang komplain. Saya juga ganti-ganti Vaporista gitu. Dari si A kurang cocok, ganti si B udah cocok nih, cuman ya dia pengen taraf hidup yang lebih baik karena mungkin penghasilannya masih kecil, keluar ganti lagi. Sekarang Vaporista udah berapaan udah coba? Cuman 1 toko 2 Vaporista. Tapi kemarin-kemarin sebanyak kan? Yang mana ada, cuma mantan. Kalau nggak salah kemarin di sana di Bojong Soang ada 3 waktu awal Cuma 2. Sekarang udah jadi cukup 2 jadi dia. Kan kedepannya juga saya mau bikin ini Vaporista berencana. Itu yang bahaya tuh. Ya, satu pertanyaan terakhir, tapi jangan tersinggung ya. Kenapa sih kok Asvapor jangan bikinnya liquid lah, oil lah? Dulu udah pernah bikin Askaten. Nah, sekarang udah oke ya sekarang. Nah, sekarang kan yang ramai coil nih, Terus Prebuild juga pernah. Terus kemana gitu? Nggak dilanjutin, soalnya ya banyak titipan Prebuild lain di toko. Jadi kalau misalkan kita punya brand nih, otomatis brand toko kita yang dipus duluan. Pasti benar-benar. Gak enak juga ya. Dan pasti coil saya itu lebih enak. Lebih enak dari yang lain. Soalnya sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, siap. Oke. Ya, jadi kalau misalkan ya itulah yang namanya pengusaha ya. Di sini saya udah pernah wawancara atau mungkin disebut Q&A atau podcast juga bisa. Dengan awalnya dengan Mang Opik juga, dan saya juga rekomendasi untuk ke Mang Asep ini dari Mang Opik juga gitu kan. Dan emang kebetulan sebelum Mang Opik juga kita udah kenal duluan ya. Mang Opik tuh gara-gara itu support TBI, makanya saya kenal. Nah kebetulan yang satu ini nih bos yang satu boleh disebut bos ya. Teman saya yang satu ini pengusaha ini gitu agak susah diketemuinnya gitu. Jangan pada harus jadwal dulu kalau ketemu sama saya. Lebih dari artis dan ini ya. Artis TikTok lewat. Influencer di mana? Influencer diem aja ya. Di belakang kamera ada influencer saya di sini. Gak enak sih sebenarnya ini. Hah? Influencer mah gitu aja deh. Oke. Jadi kemarin udah ya ngedengerin lah atau mungkin sedikit ngobrol dengan teman dari Asep Opik ya. Sekarang akhirnya nih ya beberapa bulan yang lalu kan sampai akhir nanti harus ada maksudnya akhirnya ketemu sekarang dan bisa ketemu dan sudah hilang penasarannya dari awal kan sampai nanya kan kalau penasaran dikit banyak yang
Ini tadi bahaya bener, udah jam pantesan Jam malam, jam malam. Jadi udah gimana gitu ya. Oke, ntar jadi di balik Asfapor ini ya inilah Mang Asep yang mungkin selama ini yang tahu ya yang dia tahu ya tahunya udah Asfapor punya 2 cabang. betul. Karena nggak tahu dulu tuh Asfapor itu openingnya seperti apa, Sampai merintisnya bagaimana. pernah kan nganterin Hawaii hujan-hujanan. Oh sering. Pernah kan hujan Banjiran Cerodan tuh Muhammad Toha banjir di lapas. Makanya aduh masih ingat Pastur aku banjir di Sika. sampai mau gembolan masih ingat. Mau gembolan tasnya di depan tuh Itu dikumpul. ya padahal Masih ada nggak? masih Perjalanan tuh banyak. Jadi pertama bener taster dapet liquid tuh ngumpul itu mah nggak ada yang namanya liquid apa ya? Liquid semua. Liquid yang paling sama alat kerja. saya tuh kenal pre-build coil itu dari Ya. Mas. Dulu pre-build yang pertama kali saya cobain sebelumnya bukan baho malah. Ya. Ada Molly Coil. Oh ya Molly Itu jagonya pre-build. Cuman yang punya malas. Jadi kadang ada, kadang enggak. Terus kenal si baho, Boleh. itu pakai. Udah murah, berkualitas, sampai sekarang tahan lama. Soalnya banyak sih ya, saya juga distribusi sebelumnya ya, yang dia pas 50 ribu sama ini ada orangnya 100. Jadi itu kok misalnya gimana lidah ada ya, gimana Kalau menurut saya mah beda curug, beda rasa. nah, apa itu beda settingan? Nah, beda settingan Foresta itu beda rasa. Oke, jadi kita udah ketemu, udah ngobrol-ngobrol panjang lebar juga ya. Soalnya kalau panjang-panjang tinggi tunggu, ya kan kerja malam pasangan. Ya, dan jam sakit pun kayak tadi bukan pantau baik. Oh punya kerja sendiri. Oh, jadi sendiri ya. Aman. Aduh, oke. Jadi nanti saya bakalan banyak ngobrol lagi sama dia, pengusaha vape ya, influencer. Oh pasti ada. Nanti kan katanya pengen naikin subscriber ya. Soalnya saya tahu dia dari dulu tuh dilindungi sama komunitas saya. Gara-gara? Belum 18 plus. Oh, sekarang? Sekarang mau udah mahasiswa sekarang. Mahasiswa influencer, viewersnya banyak. Brandnya yang di Nah itu harus buzzer sama dia. siapa tahu subscriber saya juga bisa naik lagi gitu. Ya, jadi buat teman-teman di sini udah melihat ya Asfapor tuh di mana tadi udah sebutin di jalan tengah di Pasteur ya. Jadi buat rekan-rekan yang mau belanja peralatan vaporizernya, liquid, coil, kapas, mau recoil boleh datang aja ke Asfapor. Asfapor ada 2 cabang di Bandung. Pertama Asfapor di Bojong Soang ya, Jalan Ciganitri 2, RT 7 RW 4. Di Google Maps-nya ada Asfapor. Yang kedua Asfapor Pasteur. Cek aja di Google Maps Asfapor. Jalan Dr. Junjunan nomor 1B. Di sini juga udah biasa Samping exit Pasteur. Ya dong. Instalasinya banyak dipilih. Di sini paling beda deh pokoknya. Seru paling ini lah paling senang udah walaupun variannya gini tapi kan Banyak. gitu. Oke, ya udah sementara segitu dulu aja. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar juga ya dengan Mang Asep. Silakan. Gini kan. Asik. Mungkin ada yang paham enggak ya? Buat yang tahu-tahu aja. Ya. Oke, jadi sementara gitu dulu aja YouTube dari saya. Setelah bukan review, tapi dari review sih ya. Q&A sih bahasanya biar ada referensi sedikit ya dari pengusaha vape. Kebetulan kemarin baru udah, mungkin next kita bakalan cari lagi siapa-siapanya pengusaha vape yang bisa disebut awalnya clearingnya. Saya sih bener, kalau saya lebih cenderung cari yang seperti itu karena kita biar tahu, jangan tahu di saat kita udah sukses. Betul. Oke. Jangan lupa juga di subscribe ya. Asik, itu yang Klik tombol lonceng di bawah sini. Iya, padamkan tombol merahnya. Like, comment. Like, comment, subscribe. Ya, sementara gitu dulu aja buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe, like, share dan komen juga biar channel saya bisa maju ya, jangan berkembang, jangan lupa. Oke, sementara gitu dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, man.